Halo guys, aku Alvenda Damayanti akan menjelaskan tentang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Selamat menyaksikan. Teman-teman udah gak asing dong dengan yang namanya Perang Dunia 1 dan Kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan Perang Dunia Pertama dahulu. Periode sejarah setelah penjelajahan samudera abad ke-15 dan revolusi industri abad ke-18 menyaksikan Eropa mengalami ketegangan akibat persaingan teknologi, ekonomi, dan wilayah. Sistem feodal memudar, memberikan ruangan bagi demokrasi dan nasionalisme melalui revolusi. Inggris terutama mempertahankan balance of power di Eropa untuk mendominasi koloninya. Pergeseran terjadi saat Kerajaan Prusia dan Kekaisaran Austria bersaing untuk memimpin Konfederasi Bangsa Jerman. William I dan Otto von Bismarck memimpin Prusia, mereformasi militer, dan memenangkan Perang Austria-Prusia pada 1866. Pada 1870, Perang Franco-Jerman meletus, menghasilkan kesatuan Jerman di bawah kepemimpinan Prusia. Pertengahan abad ke-19 melihat berbagai aliansi terbentuk, termasuk Triple Alliance dan Triple Entente yang menciptakan ketegangan di Eropa pada tahun 1914. Serangkaian peristiwa, termasuk pembunuhan Franz Ferdinand, memicu Perang Dunia. Yang pertama, Perang Dunia I. Front Barat menjadi saksi pertemuan sengit dan konflik melebar ke berbagai front di seluruh dunia. Perang Parit, penggunaan senjata kimia, dan perang kapal selam menandai kebrutalan perang bergabungnya Amerika Serikat ke dalam perang pada 1917 dan pemberontakan di Rusia memperkuat blok Entente. Kekalahan blok sentral, terutama Jerman, terjadi pada tahun 1918. Nah, gencatan senjata pada Perjanjian Versailles pada tahun 1919 memberikan hasil pahit bagi blok sentral dengan pembatasan pembayaran ganti rugi dan perubahan wilayah. Austria-Hungaria dan Ottoman runtuh, menciptakan perubahan dramatis dalam peta politik Eropa. Pasca Perang Dunia I, kebijakan pemberian hukuman berat kepada Jerman melalui Perjanjian Versailles dapat dianggap sebagai salah satu faktor utama kemunduran. Nah, ganti rugi besar dan pembatasan militer menciptakan ketidakpuasan di Jerman, yang kemudian menjadi latar belakang bagi munculnya gerakan ekstrim seperti Nazisme. Depresi ekonomi besar pada tahun 1929 juga berkontribusi pada kemunduran, memicu krisis ekonomi global yang mempengaruhi banyak negara, termasuk Jerman. Inflasi yang tinggi dan pengangguran membuat situasi sosial dan politik semakin tegang. Kemudian ada faktor internal seperti ketidakstabilan politik di Jerman juga memainkan peran dalam kemunduran. Penggunaan hak veto oleh Uni Soviet dalam Liga Bangsa-Bangsa menghambat upaya internasional untuk mencegah konflik, menciptakan atmosfer yang mendukung munculnya rezim otoriter dan ambisi ekspansionis. Kombinasi dari faktor-faktor ini membuka jalan bagi kediktatoran Adolf Hitler yang berjanji untuk mengembalikan kejayaan Jerman. Upaya untuk membangun kembali kekuatan militer dan ekonomi Jerman di bawah kepemimpinan Nazi menyebabkan kebangkitan negara itu sebagai kekuatan besar. Namun, dengan konsekuensi yang tragis selama Perang Dunia II mengakibatkan kebangkitan negara itu sebagai kekuatan besar. Namun, dengan konsekuensi yang tragis selama Perang Dunia II. Nah, teman-teman, kemudian ada Perang Dunia Kedua nih. Saya akan menjelaskan Perang Dunia berikut. Perang Dunia Kedua atau PD2
berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945, melibatkan aliansi sekutu dan juga poros. Mempengaruhi lebih dari 100 juta orang, kejadian signifikan seperti Holocaust dan penggunaan senjata nuklir menyebabkan 50-70 juta kematian. Runtuhnya Kekaisaran Jerman setelah Perjanjian Versailles yang memberatkan memicu ketidakpuasan membuka jalan bagi kenaikan Hitler. Aliansi fasis antara Jerman, Italia, dan juga Jepang terbentuk memicu invasi dan aneksasi wilayah. Perang Dunia dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia pada tahun 1939 dan melibatkan teater besar di Eropa, Afrika Utara, dan Pasifik. Uni Soviet dan Amerika Serikat berperan besar dan Jepang menyerah setelah bom atom Hiroshima dan Nagasaki. PD2 mengubah dunia dengan dampak kompleks, mengakhiri dominasi Eropa, mempercepat dekolonisasi, dan membentuk blok ideologis Barat Timur. PBB didirikan, ekonomi dan teknologi berkembang, tetapi konflik ini juga menyebabkan dampak lingkungannya dan perubahan sosial mendalam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.